Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menjelaskan antara bentuk dan fungsi tubuh hewan. Perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Iya, benar sekali. Ini adalah seekor capung. Setiap makhluk hidup memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang berbeda-beda. Nah, capung memiliki bagian tubuh berupa sayap. Sayap depan capung lebih panjang daripada sayap belakang. Nah, sayap inilah yang dapat membuat capung terbang dengan cepat. Kecepatan terbang capung sekitar 97 km per jam. Tahukah anak-anak ibu, hewan memiliki ciri yang beragam. Nah, untuk mempermudahkan mempelajarinya, hewan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Dasar pengelompokan hewan antara lain berdasarkan persamaan bentuk dan bagian-bagian tubuh hewan seperti alat gerak dan penutup tubuh. Ayo kita pelajari bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan jenisnya. Bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu ada mamalia. Kelompok mamalia memiliki ciri khusus seperti terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan rambut untuk menutupi tubuh. Salah satu contoh hewan mamalia yaitu kucing. Pernahkah anak ibu mengamati bagian-bagian apa sajakah yang terdapat pada tubuh kucing? Ayo kita pelajari. Bagian-bagian tubuh kucing beserta fungsinya. Yang pertama ada ekor, ada kaki, ada misai, ada hidung, mata, telinga, dan rambut. Tahukah anak-anak ibu apa itu fungsi rambut? Rambut berfungsi untuk melindungi tubuh, sedangkan ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kaki berfungsi sebagai alat gerak, sedangkan misai berfungsi untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, sedangkan mata berfungsi untuk melihat, dan terakhir yaitu telinga berfungsi untuk mendengar. Hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Bentuk tubuh hewan mamalia yang hidup di darat dan yang hidup di air itu berbeda. Salah satu contohnya yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Ayo kita perhatikan bagian-bagian tubuh lumba-lumba. Yang pertama yaitu ada sirip punggung. Sirip punggung berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika berenang. Kemudian ada lubang udara yang berfungsi untuk pernapasan. Selanjutnya ada sirip dada, ada ekor yang berfungsi untuk mendorong ketika berenang. Dan yang terakhir yaitu ada badan jaramping yang berfungsi untuk memudahkan ketika berenang. Yang kedua yaitu burung. Burung sering kita jumpai di darat. Burung memiliki sayap yang beragam, akan tetapi tidak semua burung dapat terbang seperti ayam, pinguin, dan burung unta. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagian-bagian tubuh burung. Salah satunya yaitu pada burung pipit. Bagian-bagian tubuh burung pipit. Yang pertama ada sayap. Sayap berfungsi untuk terbang. Yang kedua ada paruh burung. Paruh burung berfungsi untuk menghancurkan biji-bijian. Yang ketiga ada kaki. Kaki berfungsi untuk bertengger di dahan pohon. Dan yang keempat ada bulu. Bulu berfungsi untuk menutupi tubuh. Dan yang terakhir ada ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika burung terbang.
Tahukah kalian, ternyata bentuk paruh pada jenis burung itu berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan jenis makanan yang dimakannya. Berikut ini kita akan melihat macam-macam bentuk paruh burung. Yang pertama, ada paruh burung elang yang berfungsi untuk mengoyakkan makanan. Yang kedua, ada paruh burung kolibri yang berfungsi untuk menghisap nektar di dasar bunga. Dan yang ketiga, ada paruh burung nuri yang berfungsi untuk memecahkan biji-bijian. Dan yang keempat, ada paruh burung pelikan yang berfungsi untuk menyimpankan hasil tangkapannya. Selain bentuk paruh burung yang sesuai dengan jenis makanannya, burung juga memiliki bentuk kaki yang sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini kita akan melihat macam-macam bentuk kaki burung. Yang pertama yaitu ada kaki pencengkram yang berfungsi untuk mencengkram mangsa. Contohnya yaitu pada burung elang. Yang kedua ada kaki pengais. Kaki pengais berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Contohnya yaitu pada ayam. Yang ketiga yaitu ada kaki perenang yang berfungsi untuk memudahkan berenang di air ataupun di lumpur. Contohnya yaitu pada kaki bebek. Dan yang keempat ada kaki pemanjat. Kaki pemanjat berfungsi untuk memudahkan memanjat pohon. Contohnya yaitu pada kaki burung pelatu. Yang ketiga yaitu reptilia. Reptil merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Reptil ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Nah, seperti ular, kura-kura, buaya, kadal, dan sebagainya. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo dapat tumbuh sepanjang ukurannya 3,5 meter. Nah, berikut ini kita akan memperhatikan bagian-bagian tubuh komodo. Bagian-bagian tubuh komodo yang pertama yaitu ada sisik. Sisik berfungsi untuk melindungi tubuh. Yang kedua yaitu ada ekor. Ekor berfungsi untuk pertahanan diri. Yang ketiga yaitu ada kaki belakang. Dan yang keempat yaitu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mendeteksi keberadaan bangkai ataupun binatang yang ada di sekitarnya. Yang terakhir yaitu ada kaki depan yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang keempat yaitu amfibi. Pernahkah anak ibu mendengar apa itu amfibi? Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di perairan. Salah satu contohnya yaitu katak. Hewan amfibi metamorfosis, yaitu perubahan pada bentuk dan fungsi tubuh dari muda menjadi hewan dewasa. Berikut ini kita akan melihat bagian-bagian tubuh amfibi yaitu katak. Katak yang pertama memiliki kulit. Kulit yang basah dan licin berfungsi untuk pernapasan. Yang kedua yaitu ada gendang telinga yang berfungsi untuk alat pendengaran. Dan yang ketiga yaitu ada kaki ataupun selaput kaki yang berfungsi untuk membantu katak memudahkan melompat dan berenang. Yang kelima yaitu ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Berikut ini kita akan mengamati bagian-bagian tubuh ikan maskoki. Yang pertama yaitu ada sisik yang berfungsi untuk pelindung tubuh. Yang kedua yaitu ada ekor. Ekor berfungsi untuk pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Kemudian yang ketiga ada sirip. Sirip berfungsi untuk membantu pergerakan ikan ketika berenang. Kemudian yang keempat yaitu ada insang. Insang berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang kelima yaitu ada mata. Mata berfungsi untuk melihat di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu insekta. Pernahkah anak ibu mendengar apa itu insekta? Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang paling banyak dibandingkan dengan hewan lain. Bagian tubuh serangga terdiri dari kepala, dada, dan perut. Serangga juga memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap. Akan tetapi, ada sebagian besar serangga tidak memiliki sayap. Berikut ini kita akan mengamati bagian-bagian tubuh hewan insekta yaitu capung. Capung terdiri dari bagian tubuh yang pertama perut,
yang kedua yaitu ada badan, yang ketiga yaitu ada kaki yang berfungsi sebagai alat gerak, yang keempat yaitu ada kepala. Nah, di kepala capung juga ada mata majemuk yaitu sebagai alat yang berfungsi untuk melihat ke arah yang berbeda-beda. Kemudian ada sepasang antena yang berfungsi sebagai alat indera peraba dan indera pencium. Nah, setiap jenis hewan dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Dalam surah An-Nur ayat 45, Allah berfirman, "Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, Allah telah menciptakan segala makhluk yang berjalan di muka bumi berupa manusia dan hewan dari air. Di antara makhluk-makhluk ini, ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular dan sejenisnya, berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, dan berjalan dengan 4 kaki seperti hewan ternak. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki seperti makhluk-makhluk ini dan makhluk lainnya. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan yang maha besar. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah wajib bersyukur atas apa yang diberikan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu Yanti mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.